Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia Hidayati dengan NIM 240701002 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di dalam buku Aswaja ini beserta jawabannya. Nah, untuk soal yang pertama adalah jelaskan pendapat musyawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Nah, jawabannya adalah para ulama yang berpaham musyawibah semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan. Bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Misalnya ada seseorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi, ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustamal tidak sah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham musyawibah, beliau berdua benar sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Dari sini dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap mazhab pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut oleh lainnya pasti salah. Nah, itu jawaban dari soal tersebut.
Nah, untuk soal yang kedua adalah apa hukum taklid dalam fikih? Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dari dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram, bahkan sebagian ulama berpendapat imam seorang muqallid atau orang yang bertaklid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Di sini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin bertaklid dalam bidang fikih. Yang pertama yaitu mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. Yang kedua, tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma, dan qiyas dalil. Yang ketiga, tidak selalu mencari-cari rusyah atau keringanan. Yang keempat, tidak mentalfik. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Seperti seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat, baik menurut Imam Syafi'i atau Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Malik sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya melainkan hanya sebagian kepala saja. Nah, itu semua adalah jawaban dari soal-soal tersebut.